Kesibukanku sekarang bikin konten aja sebenarnya, dan juga kebetulan ada beberapa passion project yang di luar konten. Lagi menulis tipis-tipis dan nggak tahu mau diterusin atau enggak. Cuman yang penting kayak keluar aja, dan juga nulis-nulisnya sebenarnya kayak bikin puisi gitu, tapi pakai mesin tik. Karena rasanya sangat satisfying sekali. Kadang aku taking request dari teman-teman gitu, kayak misalkan nama, and then aku nulisin apa yang aku rasain tentang nama tersebut gitu. Jadi puisi kecil, kadang terdengar bodoh atau terasa bodoh, cuman kayak ya itu yang aku rasain. Lagi belajar mengartikulasikan feeling kali ya lewat media tersebut gitu. Healing atau pelarian atau mungkin distraksi sesaat aja gitu. Nggak gila-gila harus sembuh atau apapun, tapi yang jelas apa yang ada di sekarang lagi karena PR dari psikologku seperti itu ya. Saya harus bisa mengeluarkan apa yang ada di kepala aja sih. Karena kelamaan mendem biasanya orang-orang kayak saya kan gitu. Aku pun nggak tahu sebenarnya akan diterbitin atau enggak, tapi yang jelas kurang lebih sekarang udah ada 130 si puisi-puisi kecil itu sebenarnya, karena aku terinspirasi sekali sama salah satu mentorku waktu aku tinggal di Bandung, ada Kak Teoresia Rumte. Bukunya juga ada di sini. Beliau seorang penulis puisi juga sebenarnya. Waktu itu tinggal di Bandung, sekarang udah kembali lagi ke Ambon. Dan ketika membaca karya-karya beliau tuh, puisi tuh nggak harus yang, maksudnya ketika baca tuh kayak bisa sedekat ini, kata-kata bisa sepersonal ini, atau bahkan sebenarnya puisi itu sebenarnya itu gitu kan. Dan beliau juga sebenarnya yang menginspirasi dalam banyak hal, karena di fase umur 20-an banyak ngobrol sama beliau, dan aku sangat grateful banget sih kenal sama beliau. Kayaknya kalau nggak ada dia, ini deh kayak nggak kadang nggak nemu jalannya gitu sebenarnya. Kadang gitu, terkadang suka mikir kayak gitu sih gitu. Lumayan, kalau misalnya ditanya itu lumayan, cuman nggak yang sedalam itu. Tapi tahun ini PR-nya memang pengen baca buku sih gitu. Aku sangat cinta banget sama karya-karya Kak Kurniawan, gak tau kenapa. It's like, senang sih dia. Kayak cerpen-cerpennya tuh kayak, ini orang kalau ada tour nih ya, misalnya ada tour kayak tour pergi ke isi kepala Kak Kurniawan, gue akan nomor 1 orang yang akan daftar kesana, bayar berapapun gak apa-apa. Saya pengen tahu aja gitu, isinya apaan sih gitu. Kok bisa ya bikin kayak gitu deh? Sebenarnya kalau ngomongin background sedikit, aku tuh 8 tahun kan ada di dunia social media sebagai profesional, sebagai strategist / copywriter dan lain-lain juga gitu. Dan kebetulan menghandle brand-brand yang requestnya pengen explore gitu kan sama perkontenan ini gitu. Jadi aku selalu lumayan banyak modal untuk ngasih perspektif aja sih Kak tentang kalau konten tuh it's all about how to-nya kan, bukan what-nya. Karena what-nya kayaknya sama-sama aja deh gitu. Jadi gimana caranya, how-nya. Dan yang paling pasti menurutku pribadi, semua konten sekarang harus entertaining ya gitu. Jadinya aku selalu mem-PR-kan diriku gitu, mau untuk apapun, yang penting entertaining, mau bahasannya seserius apapun. Bukan harus lucu, tapi entertaining dan enjoyable untuk dikonsumsi gitu sebenarnya. My morning routine, selain bengong setengah jam dulu di jam 6 pagi, sebenarnya kadang suka langsung ke udah air putih dan juga udah membereskan panggilan-panggilan pagi. Aku biasanya langsung nulis satu cerita sih. Apapun yang aku mau aku create nanti pas produksi konten gitu sebenarnya. Mau itu diproduksi nggak diproduksi, yang penting tadi ya keluar aja. Jadi sebenarnya metode menulis tuh dan mungkin konten gitu bukan lagi perkara tentang ada atau nggak ada yang nonton, tapi lebih kayak ke yang penting keluar aja apa yang aku rasain gitu sih. Karena kayaknya itu deh, karena pekerjaan sekarang as a content creator kayaknya hal yang tanpa sadar udah aku ingin dari dulu. Karena kalau ditarik dari zaman 2011 aku udah bikin blog sendiri gitu kan, dan menyukai sekali gitu hal-hal yang kayaknya menarik deh gitu dibaca sama orang, atau buat di show, buat nggak ada yang nonton pun nggak apa-apa juga sebenarnya gitu sih. Karena awal konten sebenarnya itu untuk mengeluarkan isi hati saja gitu sebenarnya. Sebelum Zodiak kan aku ngomongin tentang cerita patah hatiku yang aku coba create dengan skit yang aku bikin gitu, seperti itu sih Kak. Happiness is not my destination. It's just the thing that kalau ada ya udah gitu, kalau enggak ya udah juga nggak apa-apa gitu. Karena sebenarnya tadinya berpikir kalau happiness itu akan menjadi tujuan akhir gitu, bukan jadi final destination. But at the end of the day, kalau kita nggak ngarepin terus happiness akan selalu ada, ya bahkan banyak kecewanya. Mungkin instead of searching or looking for happiness, I would say gue kayaknya pengen deh mencari arti aja deh gitu.
kayaknya itu aja deh, kayaknya lebih berarti kayaknya itu tuh, lebih nggak ada ekspektasinya gitu kayaknya gitu. Hopefully punya studio sendiri, karena saat ini apapun yang gue lakukan mengumpulkan untuk terus bisa ngonten, capital untuk ngonten Kak, karena aku pribadi kayak karena akhirnya as a content creator tuh atau as a creator jadi satu hal yang ternyata goals secara nggak sadar gitu ya, pengen bisa bikin apa, mungkin pada akhirnya mungkin bisa memperkerjakan orang juga lebih banyak dan juga bisa berbagi perspektif kreatif aja sih. Mungkin itu sih, kayak bisa ngajak kolaborasi orang-orang lebih banyak sih, untuk bisa bikin sesuatu yang lebih meaningful aja sih dari apa yang sekarang dikerjakan gitu. Kayaknya memang kalau untuk ngomongin perjalanan untuk healing atau sembuh nggak pernah ada akhirnya deh. It's a journey. Kadang cara yang paling tepat adalah berdamai dengan apa yang kita rasain sekarang and work on it sih. Work on it, jangan cuman diterima aja, tapi juga ayo kita seek for professional gitu. Itu ternyata the best investment that I wish kayak I knew earlier sih, sebenarnya itu sih.